Oke, baik. Mohon maaf teman-teman tadi atas gangguannya ya, karena emang deviceku yang laptopnya agak bermasalah. Oke, jadi kita akan membahas grand design dulu yang pertama sebelum nanti kita masuk ke detail projectnya seperti apa aja. Mungkin bisa di next, Kak. Oke, baik. Jadi teman-teman di sini udah pada tahu ya kalau teman-teman termasuk ke dalam Departemen Project Officer, yaitu departemen yang fokusnya pada perencanaan dan pelaksanaan proyek dari komunitas. Jadi nanti divisi ini akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya event dan juga proyek begitu teman-teman yang sesuai dengan prosedur dan target yang telah ditetapkan. Bisa di next, Kak. Nah, ini sekilas saja tentang struktur dari Departemen Project Officer itu sendiri. Yang pertama ada Chief of Project Officer yaitu aku, kemudian Vice Chefnya yaitu Kak Jawara. Lalu ada dua tim, ada event kreatif dan business development. Untuk head of event kreatif itu dipegang oleh Kak Zahra, kemudian head of business development dipegang oleh Kak Pratita. Lalu selanjutnya bakalan dibantu oleh para member dan juga staffnya. Oke, bisa di next. Nah, jadi ini memang ada dua tim dalam satu departemen project officer ini. Sebelumnya departemen ini dinamakan Departemen Project Event dan hanya ada satu fokus begitu juga di bidang pelaksanaan event. Namun untuk batch ini kita digabung sama business development. Jadi selain event kreatif yang nanti bakal fokusnya ke perencanaan sama pelaksanaan event, kita juga ada business development yang nanti bakal fokus pada pengembangan produk, kemudian menyusun strategi jangka panjang dan juga mengoptimalkan interaksi atau relasi antara komunitas Basic Step ini dengan pihak eksternal. Oke, bisa di next. Kita fokus ke event kreatif dulu ya, teman-teman. Nah, jadi event kreatif nanti fokusnya pada pelaksanaan event, di mana event itu akan diadakan tiap bulannya itu satu, kemudian di setiap event akan dipilih satu penanggung jawab atau ketua pelaksana yang dia nanti bakalan memandu jalannya perencanaan hingga pelaksanaan event, serta melaporkan progres dan kendala kepada Head of Event Kreatif. Dan eventnya nanti itu bebas, boleh online, boleh offline, begitu. Namun yang perlu teman-teman garis bawahi adalah semua event di Basic Step ini ditujukan ke luar, berarti event ini sifatnya adalah eksternal. Jadi nanti tidak ada event yang untuk internal kayak semacam welcoming party gitu nggak ada ya teman-teman, semuanya eksternal. Oke, kemudian bisa di next Kak untuk timelinenya. Nah tadi teman-teman dengar kalau di setiap event tuh bakal ada yang namanya penanggung jawab atau ketua pelaksana. Nah kenapa itu nggak dipegang sama headnya aja? Karena bisa teman-teman lihat bahwa di event kreatif, setiap eventnya itu, maksudnya setiap bulan tuh ada satu event begitu. Berarti kalau dilihat secara keseluruhan, jadwalnya memang cukup padat. Dan kalau misal semuanya itu dipegang oleh Kak Zahra selaku Head of Event, nanti yang kami khawatirkan bakal agak kelabakan begitu kalau hanya dipegang oleh satu orang. Makanya untuk jaga-jaga supaya tidak terbebani di satu orang, mending kita buat per eventnya tuh ada ketua pelaksana. Sehingga kalau misal katakanlah di event di bulan Agustus ini hampir terrealisasi, sementara kita harus menyiapkan event di bulan September, maka nanti akan ada ketua pelaksana yang bisa mempersiapkan terlebih dahulu di bulan September begitu. Jadi nggak semua dipegang oleh headnya, namun tetap nanti head dan ketua pelaksana event atau penanggung jawab ini saling berkomunikasi supaya kalau ada progres atau kendala bisa langsung dikomunikasikan ke chef atau vice chefnya. Oke, jadi ini adalah flow kerjanya karena event tuh ada setiap bulannya dan satu event. Jadi di minggu pertama nanti dari event kreatif akan melakukan brainstorming ide.
Ini dilakukan oleh setiap member dan juga nanti koordinasi dulu sama aku atau Kak Ara selaku VCPO. Dan kalau bisa brainstorming ini tidak perlu memakan waktu yang pas 1 minggu gitu. Kalau misalnya lebih cepat itu lebih baik karena memang jadwalnya untuk event kreatif cukup eh, berdekatan ya karena setiap bulannya ada event. Kemudian yang minggu pertama dan kedua adalah penyusunan proposal dan anggaran. Nah, ini yang aku maksud tadi. Jadi kalau misalnya brainstorming ide itu lebih cepat, maka itu akan lebih baik karena masih harus menyusun proposal dan anggaran yang tentunya itu lebih kompleks lagi sehingga supaya teman-teman punya waktu yang cukup, maka kalau bisa brainstorming ID-nya tidak usah memakan waktu yang pas sampai 1 mingguan. Kemudian di minggu kedua juga kita ada persiapan dan koordinasi tim. Nanti teman-teman silahkan em, mencari gitu ya atau membagi tugas istilahnya terkait kira-kira misal eventnya online nih, kira-kira siapa yang bakal jadi admin Zoom atau moderator begitu. Kemudian yang minggu ketiga kita ada promosi dan publikasi. Nanti teman-teman dari event kreatif bakalan berkolaborasi dengan tim kreatif ya. Dan di minggu ketiga ini semuanya udah harus clear, maksudnya secara konsep, kemudian anggaran dan pelaksanaannya semua udah harus fix. Kalau misal ada pembicara yang dari luar juga kita sudah sepakat gitu ya, jangan yang 50-50 karena di minggu ketiga ini udah bakalan dipromosikan event kita begitu. Kemudian yang minggu keempat adalah pelaksanaan acaranya. Jadi memang eventnya ini setiap bulan sekali dan biasanya itu diadakan di akhir bulan gitu. Kemudian nanti juga akan disusul dengan evaluasi. Oke, bisa di next, Kak. Nah, itu tadi yang event kreatif. Kita fokus ke business development yang sekarang. Jadi memang di batch ini business development atau BD ini baru ditambahkan gitu ya ke project officer. Nah, berbeda dengan event kreatif yang setiap bulannya minimal harus menghasilkan 1 event. Kalau di business development ini di satu batch minimal 1 produk gitu. Dan untuk batch 3 ini dari kami udah ada rancangan produk yaitu Basic Academy. Basic Academy ini sebelumnya adalah di tahun maaf di basic apa di batch maaf di batch yang 2 kemarin itu namanya bukan Basic Academy tapi Star Class gitu. Jadi memang di batch yang kemarin sudah ada ya rancangan produk ini, cuman memang di batch kemarin belum sempat direalisasikan karena satu dan lain hal gitu. Jadi untuk batch ini besar harapan kami supaya produk Basic Academy bisa direalisasikan dengan baik gitu. Dan oke, ini mungkin eh, belum terdapat penjelasan konkretnya ya mengenai Basic Academy. Tapi aku jelasin dikit aja. Jadi Basic Academy itu gampangannya dia adalah produk yang nantinya kita menawarkan sebuah kelas gitu secara online. Kelasnya itu bakalan menghadirkan sebuah pelatihan yang materinya itu seputar digitalisasi. Jadi seperti AI dan pembuatan esai begitu. Itu kalau di Star Class yang batch sebelumnya. Dan untuk batch ini namanya kan jadi Basic Academy itu nanti produknya sebenarnya hampir sama dengan Star Class yaitu kita ada eh, sedikit terkait digitalisasi, cuma nanti kita bakal fokusin ke penulisan akademik atau writing akademik begitu sama journaling. Itu kalau untuk Basic Academy yang di batch 3 ini. Nanti kelasnya bakal berbentuk online dan tiap kelas itu ada harganya masing-masing begitu. Kemudian nanti juga ada sebuah eh, program apa ya, konsultasi one and one sama mentornya. Jadi istilahnya Basic Academy ini adalah sebuah kelas atau pelatihan yang diselenggarakan secara online gitu. Bisa di next, Kak.
Nah, kalau business development ini eh, flow-nya lebih banyak ya waktunya daripada yang event kreatif tadi karena memang satu batch, satu produk dan jangkanya pun juga bulanan, bukan mingguan. Yang bulan pertama nanti kita brainstorming dan penyusunan proposal sekaligus anggarannya. Jadi nanti di bulan pertama tim BD bisa memaksimalkan konsep dari produknya ini sampai ke gambaran eksekusinya kayak gimana, kemudian nanti juga disusun proposal sama anggarannya, kemudian di bulan kedua kita melakukan persiapan atau uji kelayakan, lalu yang di bulan ketiga itu nanti kita bakal launching produknya. Kemudian di akhir bulan kita ada evaluasi gitu. Oke, bisa di next Kak. Oke, itu tadi sekilas pembahasan mengenai grand design dari project officer. Sebenarnya ada tambahan sedikit dari aku karena kemarin dari kami dan juga para head udah sempat diskusi sedikit mengenai hal ini. Untuk event kreatif, beberapa eventnya tuh nanti akan lebih baik kalau misalkan di apa tuh namanya diselenggarakan untuk mensupport produk dari business development atau basic academy itu nanti. Jadi eventnya tuh secara tidak langsung begitu ya kita mempromosikan produk dari business development. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita lanjut ke eh, lebih spesifiknya lagi mengenai project kita. Ada yang mau ditanyain dulu atau udah cukup semuanya? Oke, terima kasih Kak Adisa. Yang lain aman kah? Atau kalau masih bingung nggak apa-apa ya teman-teman tanya dulu. Karena habis ini bakal lebih rinci gitu kita bahas ke projectnya. Dari aku aman, Kak. Oke, terima kasih Kak Novela. Oke, berarti mungkin eh, aman ya. Oke, berarti mungkin sementara ini belum ada pertanyaan yang terlalu spesifik dulu. Mungkin kita bisa lanjut ke projectnya. Ini aku singkat aja sebagai pembukaan ya teman-teman, karena nanti di project desain ini mungkin bakal ada beberapa tambahan begitu dari Head of Event Kreatif dan juga Head of Business Development. Oke, bisa di next Kak. Nah, ini yang aku maksud tadi, teman-teman. Jadi, Basic Academy ini hadir sebagai ruang kolaboratif dan kreatif untuk mendampingi generasi muda, khususnya melalui pendekatan edukatif, eksploratif, dan produktif. Jadi, ini adalah latar belakangnya kenapa kita bikin Basic Academy ini, karena memang dalam era sekarang yang termasuk era digital ini banyak anak muda begitu yang punya potensi luar biasa, namun mereka ini kurang akses begitu atau kurang fasilitas yang bisa membantu mereka untuk mengasah kemampuan dengan baik. Oke, bisa langsung next aja, Kak. Oke, mungkin langsung di next ke timeline event, Kak, biar lebih jelas aja projectnya. Oke, baik. Ini adalah beberapa timeline event plan yang udah disusun oleh Kak Zahra selaku Head of Event Kreatif. Jadi beberapa event ini memang dibuat untuk mensupport gitu ya produk dari business development yaitu Basic Academy tadi. Jadi so far yang aku lihat sudah banyak event yang eh, sangat mensupport produk ini. Seperti di bulan Agustus ada poem writing, kemudian ada vision board dan juga ini ada Reels Bootcamp, lalu juga ada digital product. Kalau menurut aku ini sudah eh, bisa ya, maksudnya bisa dikatakan mensupport
produk Basic Academy itu sendiri. Nah, mungkin biar lebih jelasnya nih teman-teman bisa dijelaskan langsung ya oleh Kak Zahra. Kira-kira tiap event ini eksekusinya, gambaran eksekusinya secara umum gimana dan mungkin outputnya gimana Kak Zahra? Mungkin bisa dijelaskan. Kak Prita, Kak Arda, sebelumnya izin bantu menjelaskan terkait timeline event plan ini. Di timeline event plan ini, di sini kan ada terkait 4 proker yang aku bantu buat. Di Agustus itu ke depannya ada PUM Writing, di September itu ada webinar, di Oktober itu ada bootcamp. Lalu di setiap akhir bulannya itu yang aku mau itu adanya mentoring mingguan dari para mentor. Lalu boleh nggak Kak, aku bantu share screen di timelinenya tapi yang detail. Aku ada itu sih PPT tambahan. Oke. Boleh Kak, silakan. Izin share screen ya Kak. Oke Kak. Nah, udah kelihatan nggak Kak terkait ini? Udah Kak. Oke. Jadi di sini itu tiap bulannya kan kita ngadain proker kan. Nah, itu tuh di PUM Writing sendiri, kita juga ada, nggak hanya di kelas aja, di situ juga ada challenge. Nah, untuk mentornya sendiri itu Kak Tegar, temannya Kak Arda, kemarin yang udah dijelasin sama Kak Arda, untuk outputnya itu sendiri, desain puisi berbentuk PDF. Untuk detailnya itu kita membuat kayak kelas menulis puisi gitu, secara personal, dan itu ekspresif kurang lebih 7 hari. Challenge-nya, topiknya hariannya ada self-worth, ada family, NCT, ada hope atau harapan-harapan dari mereka. Nah, terus base karya dari peserta itu tadi bakalan dipost di Instagram Basic Step. Lalu bisa dibaca juga pas IG Basic Step itu lagi live. Atau bisa juga opsinya itu mereka voice record puisinya kayak dibuat konten gitu loh Kak sama kita. Jadi nantinya puisi dari mereka itu bisa bantu nambahin beberapa postingan di IG Basic Steps setiap bulannya. Lalu untuk September sendiri itu ada webinar Vision Board. Itu bareng Kak Ada, mentornya. Webinar itu sendiri aku maunya sih sebetulnya maunya offline. Cuman kalau kurang memungkinkan, mungkin kita bisa buat online. Di September itu sendiri, selain webinar, peserta itu maunya diajak DIY Canva, pakai Canva. Terus dari webinar vision board itu tadi, kan mereka setiap peserta itu bikin vision board di DIY Canva tersebut. Nah, ada juga ice breakingnya pakai Slido. Terus ada challenge juga Kak, pas di webinar ini. Challenge-nya itu posting board. Lalu untuk benefitnya mereka dapat sertif atau konsultasi one on one bareng sama Kak Arda. Lalu selanjutnya ada di Oktober itu sendiri ada bootcamp Reels Mastery Idea Edit Viral. Untuk bootcampnya sendiri itu berjalan 3 hari. Ini sih aku maunya online. Lalu untuk mentornya sendiri itu Kak Kevin. Atau bisa juga selain Kak Kevin, nantinya itu kita maunya itu nambahin selebgram atau seleb TikTok kan. Pastinya mereka juga paham ya Kak terkait Reels atau edit yang viral-viral gitu. Lalu isinya itu konten edukasi. Bisa berupa Reels atau YouTube Short atau juga bisa video TikTok. Untuk kelasnya sendiri itu ada practical script writing, shooting videonya, editing via Capcut. Untuk tema edukasinya, lifestyle mental health. Peserta itu bisa bikin konten bareng kelompok, lalu base karyanya mereka itu diposting di IG Basic Step. Lalu di tambahan itu, aku punya ada extra timeline sih, Kak. Jadi dari Agustus sampai Oktober itu, di setiap bulannya, Basic Step itu bakalan ngadain podcast. Nah, podcastnya itu relevan sama Gen Z. Nah, ini kan biasanya kan habis. Nah, di podcastnya itu juga bisa
promosiin proker-proker yang akan berlangsung gitu Kak. Jadi para mentor itu podcast sama kayak kita itu member itu bantu ngeramein komen-komen gitu loh Kak. Sekalian promosi program kerja di bulan-bulan selanjutnya. Lalu setiap akhir bulan itu ada basic journal zine, kompilasi karya peserta di tiap eventnya. Terus untuk live IG-nya Power Hour Class sih Kak. Ini masih belum aku tambahin lagi. Udah sih, sekian dari aku. Kalau semisal ada salah kata atau kurangnya, Zara minta maaf. Makasih. Izin stop share screen ya, Kak. Oke, terima kasih kembali Kak Zara. Tadi luar biasa sekali pemaparannya ya Kak. Ya, mungkin dari teman-teman dulu nih, apakah ada yang mau memberi masukan, terutama dari para member event kreatif ya? Apakah ada yang mau ngasih masukan, saran, atau pertanyaan begitu teman-teman? Dan nanti kalian yang bakal ini nih, apa namanya, eh mengeksekusi gitu program-programnya dari event kreatif. Jadi kalau teman-teman kalau misal ada yang eh, kurang setuju atau mungkin pengen menambahkan sesuatu, silakan bilang ke headnya ya teman-teman. Oke, Kak Prita. Oh ya, aku izin menanggapi juga. Untuk tadi pemaparan dari Kak Zara sudah bagus juga dan menurut aku sudah jelas. Namun mungkin kalau saran-saran dari aku untuk acara-acara yang akan dilaksanakan nanti, sebaiknya memang kita memilihnya online sih, karena kalau online itu kan jangkauannya bisa lebih banyak gitu ya, promosinya juga lebih mudah dari media sosial gitu. Terus juga mungkin untuk speakernya yang dibutuhkan pada acara-acara seperti webinar dan yang menggunakan Zoom gitu, mungkin kita bisa undang speaker-speaker dari luar yang memang background dari speakernya itu tuh sesuai sama tema yang kita jalankan gitu. Misalnya temanya tentang eh, psikologi, itu bisa cari speaker-speaker yang memang udah pernah berpengalaman ngisi acara di webinar gitu. Dan mungkin bener kalau event yang terakhir tadi yang kayak ngundang selebgram atau seleb TikTok itu aku juga cukup setuju. Sekian dari aku, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Novela atas masukannya. Nanti mungkin bisa diakomodir sama Kak Zara dan teman-teman event kreatif juga ya. Ya, apakah masih ada yang mau menanggapi teman-teman, khususnya dari event kreatif? Oke, kalau nggak ada, mungkin aku nanti mau lanjut ke BD, tapi sebelumnya aku tanya dulu ke Kak Arda nih, apakah dari Kak Arda sendiri ada yang mau ditanggapi terkait tadi beberapa rancangan konsep dari Kak Zahra? Dari arah dulu mungkin mau sepatah dua kata kata. Udah gabung ini arah. Oh iya, Kak Ara. Halo Kak Ara. Halo Oke, Kak. mungkin Ara masih sibuk ya, Prita. Aku izin masuk. Jadi tadi udah dua peran udah oke banget sih dari Prita, Zara dan juga tim. Mungkin nanti teman-teman member ya, ada beberapa mungkin yang masih ragu atau apa untuk menjalani beberapa proyeknya ya di basic step. Nanti ini aja, tenang aja. Nanti kita akan jalannya itu step by step ya, sesuai nama komunitas kita, sesuai framework tadi kan udah dipaparkan ya oleh Kak Prita frameworknya event kreatif itu di minggu pertama gimana, terus minggu kedua gimana, lalu untuk business development pun seperti itu juga kan ya, bulan pertama kita brainstorming dulu, bulan kedua seperti apa kayak gitu. Jadi nanti kita akan selain teman-teman di sini akan mengadakan event-event ya ataupun project-project di business development nanti, teman-teman itu juga akan belajar bagaimana sih caranya bikin event dan bikin bisnis itu step by step-nya seperti itu. Kali aja nanti di luar basic step teman-teman ada project ya atau komunitas lainnya yang
Misalkan teman-teman jadi PIC nih, jadi teman-teman sedikit banyak bisa belajar dari pengalaman yang ada di Basic Step. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman. Kita akan belajarnya nanti selama 4 bulan ke depan ya, sampai bulan Oktober itu sesuai framework yang sudah disusun oleh chief maupun headnya dari project, departemen project gitu. Bisa dilanjut Prita mungkin. Oke, terima kasih Kak Arda atas tanggapannya. Jadi kita untuk event kreatif kita mungkin cukupkan dulu ya teman-teman. Sementara kita lanjut ke bisnis development. Nah, mungkin yang bisnis development ini sebenarnya sudah ada referensinya yaitu Star Class yang kemarin. Kemudian nanti bakal dilanjutkan oleh Basic Academy buat batch ini. Tapi sepertinya belum ada ini ya. Kalau dari Kak Tita, maksudnya detail apa namanya kelasnya seperti apa. Tapi nggak apa-apa karena ini business development emang satu batch satu produk sih ya. Jadi mungkin waktunya lebih butuh waktu yang agak lama buat memantapkan rancangan produknya biar jadi. Oh, Kak Pratita mungkin ada ini nggak kayak gambaran dulu gitu terkait proyeknya. Oke Kak, jadi kalau misalnya dari aku sendiri sih mau mendiskusikan itu dengan teman-teman BD, apalagi kan sempat disinggung sebelumnya dengan Kak Karda, kalau misalnya Kak Anda ini kan punya teman ya, punya teman yang mau diajak untuk membantu mengembangkan kurikulum dari basic akademi ini sendiri. Nah, untuk aku pribadi sih, aku pengen ngobrolin ini ke teman-teman BD dan juga pengen banget nih buat ngobrol, pengen kenalan sama temennya Kak Arda seperti itu. Jadi untuk kalau misalnya untuk menjabarkan seperti yang sudah dilakukan oleh Kak Zara, mungkin saat ini saya belum bisa, tapi saya bisa mempresentasikan sedikit tentang basic akademik ke teman-teman seperti eh, gambaran umumnya aja gitu. Aku juga sudah menyiapkan PPT sih Kak. Tapi untuk spesifiknya seperti apa, saya ingin mendiskusikan itu bareng sama teman-teman BD karena memang ternyata ngawang-ngawang banget nih istilahnya gitu. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak masih terlalu spesifiknya mau pengen diskusi sama teman-teman BD juga gitu. Oh, oke Kak, boleh boleh. Ini kan Kak Tita udah buat PPT-nya ya. Mungkin nggak apa-apa Kak kalau misal di-share dulu aja kayak sekilas mengenai basic academy itu seperti apa. Karena tadi dari aku juga cuman lisan sih ya. Ya, oke ya. Aku izin mau share screen dulu ya Kak, sebentar. Oke Kak. Apakah sudah terlihat Kak? Udah Kak. Oke, oke. Yuk, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Jadi aku izin banget ya mau memperkenalkan tentang basic akademi ini sendiri. Nah, jadi sebenarnya basic academy itu kan kita kan akan membuat sebuah produk, istilahnya kayak kita mau bikin pelatihan produk bootcamp ya untuk teman-teman, istilahnya khususnya bagi
teman-teman Gen Z yang pengen mengasah atau pengen skill up skillnya gitu ya, pengen pengen improve gitu loh. Nah, jadi ya bisa dibilang kayak opportunity-nya atau insight dan tantangannya itu adalah apa ya, banyak Gen Z itu pengen produktif tapi dia itu bingung banget dia mau mulai dari mana. Nah, terus habis itu kan biasanya kan ada pelatihan-pelatihan formal yang menurut mereka itu terlalu kaku dan dianggap metode pembelajarannya itu tidak gimana ya, tidak cukup adaptif atau tidak cukup sesuai dengan istilahnya kepribadiannya Gen Z gitu. Itu insight dan tantangannya. Terlebih, sekarang ini kan juga banyak banget nih ya produk-produk digital yang menjual kelas, tapi harganya mahal banget gitu. Nah, kita juga akan membuat kelas di mana harganya ini mudah untuk diakses oleh kaum pelajar, mahasiswa, atau bagi istilahnya Gen Z yang masih dalam proses mencari kerja atau fresh graduate. Jadi harganya itu masih mudah dijangkau gitu loh. Istilahnya kantong pelajar gitu. Nah, terus ya solusi dari kita tuh apa? Jadi kita tuh pengen membuat program pembelajaran yang pendekatannya itu edukatif, terus dia eksploratif, dan juga kita mau banget nih ya walaupun harganya terjangkau, terus metode pembelajarannya itu mau dibuat s- sesuai ya dengan budaya atau cara workflow-nya Gen Z, kita juga pengen banget menghadirkan ya mentor yang masih muda biar bisa relate ya sama Gen Z dan juga memiliki apa juga memiliki apa sih istilahnya, dia punya latar belakang yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan tentu kayak gitu kan. Nah terus habis itu nanti seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, kita pengen banget kalau basic akademi ini gaya belajarnya tuh ringan, terus dia fleksibel dan juga penuh kolaborasi di mana nanti kita akan membuat kayak dummy project gitu kan biar bisa untuk menambah portofolio bagi peserta. Terus kira-kira target marketnya siapa Kak? Ya target marketnya itu Gen Z yang usianya itu 15 sampai 25 tahun, terus tertarik di bidang kreatif, writing, desain, content creator ya, content creation, terus dia juga aktif main di TikTok, IG, Discord dan juga mereka tertarik dengan perubahan digital saat ini karena kan semuanya kan apa ya, kan serba serba digital kan, dan mau nggak mau yang namanya kita main di ranah digital itu semuanya tuh trennya tuh cepet gitu, dan juga mungkin ada beberapa hal yang mau kita mention. Sebenarnya untuk di basic kita itu juga ada plan kalau misalnya di basic academy ini kita itu pengennya itu juga ada diskusi apa ya istilahnya. Jadi kayak peserta itu bisa berkonsultasi ya Kak Arda ya. Bisa berkonsultasi dengan teman psikolog gitu ya Kak Arda. Iya benar Kak Dita. Nah, jadi biar teman-teman ini bisa istilah gimana ya, kan mungkin masih bingung kan passionnya di mana, passionnya apakah lebih ke content writing ataukah teman-teman yang lain pengen ke arah IT dan sebagainya. Terus misalnya kan kalau misalnya di pengalaman aku pribadi yang aku anak broadcasting tapi aku ikut bootcamp digital marketing gitu kan. Jadi aku ikut digital marketing adalah untuk untuk coba-coba apakah aku cocok dengan apakah aku cocok dengan industri ini atau tidak. Nah, nanti pengennya peserta yang gabung ke Basic Academy ini akan mendapatkan arahan dari psikolog seperti itu. Nah, terus metode pembelajarannya bagaimana? Ya, metode pembelajarannya seperti yang udah aku mention sebelumnya, kita itu pengen teman-teman Gen Z ini aktif ya, aktif belajar berkolaborasi bareng di dalam
satu sesi pembelajaran. Terus nanti mentoringnya secara digital karena nanti kita pengen kelas ini bisa diakses oleh banyak orang di seluruh Indonesia di mana saja. Jadi kita pengen membuat kelasnya itu secara digital dan kita akan membuat project. Kita akan membuat project sehingga ketika kelas ini selesai, para peserta ini akan mendapatkan portofolio gitu loh, biar portofolionya itu tidak kosong. Nah, terus habis itu kira-kira apa sih indikator keberhasilannya? Nah, kita tuh pengen banget ya kalau misalnya kita membuat produk ini akan memberikan dampak yang baik atau akan memberikan benefit kepada peserta. Seperti jumlah peserta yang aktif, jumlah karya digital yang dihasilkan, engagement, mitra kolaborasi, dan juga retensi peserta menjadi anggota komunitas. Nah, di sini kan juga ada poin engagement per event kan. Jadi sebetulnya mungkin sebelumnya sudah pernah kita obrolkan. Jadi pengen banget nih kalau misalnya eh, sebelum produk Basic Academy ini launching, kita itu pengen istilahnya gimana ya? Kita itu pengen testing ini tuh ke peserta yang ada di event kreatif itu. Jadi waktu di event kreatif itu tipis-tipis kita spoiler dan kita promote produknya Basic Academy. Kita akan promote produk Basic Academy ini sekalian kita pengen cek ombak nih gimana sih reaksi teman-teman di event itu yang kita apa ya istilahnya yang kita kasih informasi terkait Basic Academy ini apakah eh, ada teman-teman yang pengen ada masuk, apakah ada teman-teman yang tertarik gitu. Nah, terus setelahnya call to action-nya. Jadi pengen banget nih ya kalau misalnya nanti endingnya di Basic Academy ini kita akan bermitra dengan pihak eksternal ya. Jadi call to action-nya tuh kayak dukung generasi muda menciptakan karya. Terus kalau untuk peserta itu CTA-nya gabung dan temukan potensimu bersama Basic Academy. Cuman untuk CTA-nya terus habis itu apa sih namanya produknya spesifiknya akan seperti apa, kembali lagi nanti aku pengen banget ini tuh didiskusikan bareng sama teman-teman dari business development bersama Kak Ara, Kak Prita, dan juga dengan Kak Arda khususnya seperti itu. Baik Kak, ini yang aku buat. Mungkin apabila teman-teman ada punya pertanyaan dan pengen banget diskusi, bisa ya, tinggal komen aja, tinggal ngomong aja. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tita atas pemaparannya. Buat teman-teman dari bisnis development khususnya, apakah ada yang mau memberikan masukan atau mungkin pertanyaan kepada Kak Tita sebelum lanjut? Oke, kalau belum ada, dari aku sih sebenarnya eh, untuk secara sekilasnya aja udah bagus tadi pemaparan dari Kak Tita. Cuman ya memang benar ini harus didiskusikan kembali oleh teman-teman bisnis development dan juga tadi Kak Tita juga sempat menyebutkan untuk ber apa ya reach out dulu sama temennya Kak Arda tadi ya. Aku apresiasi inisiatif dari Kak Tita. Mungkin karena ini masih Juli, jadi masih ada beberapa waktu ya buat sebelum masuk ke Agustus. Jadi nanti mungkin di sisa bulan Juli ini bisa di brainstorming aja dulu idenya kayak gimana. Nanti juga sekalian sambil nge-reach out siapa aja yang kira-kira perlu dihubungi untuk koordinasi lebih lanjut. Dari Kak Arda mungkin ada masukan terkait business development ini. Sebenarnya banyak catatan sih buat business development, tapi itu lebih ke detailing projectnya aja. Nanti mungkin aku nyampainya waktu meeting divisi ya, Kak Tita dan tim gitu, Rita. Oke, Kak.
Oke, jadi mungkin nanti masukan dari Kak Arda mungkin bakal lebih ditekanin waktu meeting divisinya aja. Sementara ini Kak Tita dan teman-teman dari BD bisa lebih banyak dulu diskusinya terkait brainstorming ide supaya lebih terarah begitu konsep dari produk Basic Academy-nya. Oke, jadi mungkin itu tadi sekilas pemaparan teman-teman dari aku dan juga dari Kak Zahra selaku Head of Event Kreatif dan kemudian Kak Tita selaku Head of Business Development. Eh, di first meeting ini mungkin baru sedikit gambarannya. Nanti bakal lebih kita kembangin lagi seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin teman-teman bisa mulai dari sekarang bisa langsung apa ya, bisa sambil brainstorming juga ide konsep entah itu event sama basic academy tadi untuk business development. Dan mungkin sebelum lanjut ke sesi berikutnya, tadi aku sempat ini ya di PC sama Kak Aul, mungkin dari Kak Aul mau nyampein yang namanya basic training katanya. Gimana Kak Aul?